Assalamualaikum sahabat pecinta otomotif. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, walaupun itu adalah merupakan pengamatan juga ya. Jadi selama kurun waktu 15 tahun lah. Jadi ini sekedar pengamatan di lapangan. Jadi intinya saya melihat beberapa latar belakang seseorang itu dalam membuka usaha bengkel motor ya. Jadi tentu yang seperti Anda sekalian lihat itu mungkin betapa banyak gitu ya tipe-tipe bengkel di sekitaran kita ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ternyata mereka mendirikan bengkel dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Tanpa lama-lama saya akan mengurainya satu persatu ya. Yang pertama, mereka membuka bengkel itu dari ketekadan ya, atau mungkin cenderung nekat gitu. Nah, sebenarnya sikap dari nekat itu ya tidak sepenuhnya negatif gitu. Daripada banyak juga yang mau membuka bengkel tapi hanya sekedar niat saja gitu. Nah, namun juga di samping memiliki kelebihan juga ada beberapa juga kelemahannya dari pada saat membuka bengkel dengan cara yang nekat. Jadi apa kelemahannya? Ya tentunya terkadang mereka itu belum siap saat menjalani bengkel. Banyak masalah kan tentunya ya. Banyak masalah di dalamnya. Nah, mereka itu belum siap yang terjadi. Sehingga biasanya kebanyakan mereka itu langsung gulung tikar biasanya. Jadi, apa yang mestinya dilakukan kalau misalnya saat membuka bengkel itu dengan cara yang nekat ya, tentunya ketika Anda sudah mengambil pilihan untuk membuka bengkel, nah di situ kan nanti ada masalah besar ataupun masalah kecil-kecil. Nah, catatannya adalah Anda harus konsekuen dan konsisten. Yang kesananya juga Anda harus belajar dari pengalaman orang yang sudah mungkin ya berjalan ataupun sudah sukses gitu ya. Anda jangan sungkan belajar bagaimana mengatasi masalah demi masalah, baik masalah keuangan, baik masalah dengan pekerjaan, baik masalah dengan supplier, baik masalah dengan hubungan dengan konsumen. Nah, di situ harusnya Anda harus siap banyak belajar intinya ya, gitu. Jadi silahkan Anda dengan modal nekat, tapi dengan catatan nanti Anda harus konsisten dan konsekuen, kesananya ya tanggung jawab gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar semangat di awal aja gitu. Nah, jadi tentu saya sarankan semangat terus dan banyak menimba ilmu dari
senior lah, katakanlah gitu ya. Nah, yang kedua adalah berangkat dari kerjasama gitu. Jadi polanya adalah seperti yang saya lihat di lapangan gitu ya, banyak yang bermitra. Misalnya si A punya skill keahlian bengkel motor dalam hal ini ya, kemudian temannya mempunyai lahan tapi hanya sekedar lahan, tidak bukan bentuk bangunan. Nah itu nanti bisa dibicarakan bersama, apa bentuknya, mau gimana sesuaikan dengan budget, dan tentunya seseorang bisa langsung mendirikan sebuah bengkel usaha. Namun kalau sistemnya kerjasama begini ya, di awal harus ada istilahnya aturan mainnya gitu ya. Ini yang kadang menjadi kendala, tidak ada aturan main, langsung kerjasama, nanti selama perjalanan usaha ada clash. Nah itu yang terjadi banyaknya. Jadi di situ harus ditegaskan dulu aturan mainnya gimana. Kalau memang presentasinya dengan mekaniknya, dengan pemilik lahan ya gitu, itu harus dirembukan, dibicarakan matang-matang biar untuk meminimalisir permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Jadi sebenarnya banyak cara kalau Anda serius untuk membuka bengkel. Jadi jangan terfokus, wah gimana nih, bengkel kan harus punya banyak modal, bengkel kan harus punya barang yang komplit. Nah itu, kalau Anda selamanya berpikir demikian, waduh, rasanya ketika Anda mau buka bengkel itu hanya sekedar mimpi saja gitu ya. Nah itu. Kemudian bentuk kerjasama dengan vendor, seperti misalnya Anda punya modal gitu ya, punya tempat. Nah Anda bisa kerjasama dengan ada supplier gedean ya, seperti dengan Oto 2000 gitu. Anda bisa dengan memiliki modal, walaupun Anda nihil dari segi keilmuan mekanik ataupun keilmuan tentang spare part, nanti Anda akan diajari oleh vendor ini, oleh supplier ini. Jadi akan diajari tentang bagaimana menata barang, bagaimana menghargai barang, bagaimana menjual barang, kemudian bagaimana mengelola barang dengan sistem yang komputerisasi. Jadi nanti Anda di training sekitar seminggu atau 2 minggu. Nah setelah itu ya usaha bisa langsung berjalan gitu, tanpa Anda harus mengalami trial error gitu kan, seperti yang dulu saya jalankan. Tentunya banyak masalah gitu ya. Ya alhamdulillah, karena saya merasa yakin gitu ya, bengkel menjadi tumpuan hidup kami ya, saya mau tidak mau harus menjalankan bengkel ini sebaik mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berangkat dari hobi. Nah, sebenarnya orang-orang yang memiliki kemampuan skill mekanik ataupun minimal hobi dan ada ketertarikan dengan otomotif, menurut saya ini hal yang sangat-sangat positif ya. Jadi dia akan dengan mudah belajar gitu ya, menyerap ilmu tentang pengenalan barang, dia akan lebih cepat.
kemudian fungsi-fungsi barang akan lebih segera diketahui, berbeda dengan yang nol pengalaman gitu ya. Nah, ini yang hobi. Cuma terkadang yang memiliki hobi ini ketika akan dinaikkan levelnya ke tahap menjadi pemilik bengkel, itu terkadang menjadi kesulitan tersendiri juga. Jadi dia terlalu enjoy dengan hobinya itu, dia lupa bagaimana kalau mengelola usaha itu beda lagi, ada lagi ilmunya gitu. Jadi ya cenderung nanti kalau dijalankan itu bengkelnya itu tidak mati ataupun tidak berkembang, ya stuck di jalan saja di situ. Jadi bagi rekan-rekan gitu ya, ini saya juga punya kerabat yang membuka bengkel, cuma pada tahap pengembangan agak sulit gitu, karena terlalu asik enjoy gitu. Contohnya gini, teman saya itu ahli korekan balap gitu ya, balap di arena-arena gitu. Malah banyak konsumennya juga yang dia layani gitu kan. Cuma dia lupa gitu, ketika menjalankan usaha itu dia lupa bahwa dia juga harus memanage keuangan, memanage karyawan, memanage ya kondisi tubuh juga gitu kan. Kalau segi kerja ya teman saya itu waduh, siap tempur aja sehari-harinya itu. Lembur setiap hari udah jadi makanan seharian lah. Seharian korekan balap. Cuma justru saat ini dia malah jadi nggak punya bengkel, kerja di orang gitu. Kalau saya perhatikan awalnya kurang apa lagi gitu ya. Relasi sudah ada, sponsor sudah punya. Cuma ya dia happy. Jadi maksud saya minimal contoh kecilnya gini. Yang namanya usaha itu kalau misalkan banyak bengkelnya tutup, itu konsumen sudah berpikir lain gitu. Harus mau tidak mau tiap hari buka jam 7 sampai jam 5 minimal itu kan. Buka jam 7, tutup jam 5 itu bengkel biasa. Apalagi hari Minggu nih. Ini kalau bisa juga kalau Anda perintis ya hari Minggu itu ya jangan diambil libur gitu. Harus justru hari Minggu itu banyak konsumen yang memperbaiki motornya di hari Minggu gitu. Nah, kemudian yang cara lain lagi adalah memiliki modal turunan. Nah, kalau modal turunan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh ya kaum muda, yang tua, kemudian yang pensiun-pensiun. Jadi syaratnya di sini minimal punya tempat, ada bangunan, dan ada mungkin ya siap dengan modalnya gitu kan. Nah, setelah komplit dari sedemikian tadi, ya tinggal kita belajar rekrut dari mekanik, apa aja yang mesti dipersiapkan, bagaimana cara melayani konsumen, apa aja yang dipersiapkan dari mulai fasilitas, dari mulai tata letak. Nah, itu sebenarnya bisa banyak lah. Kalaupun Anda tidak punya mekanik, Anda bisa konsultasi juga dengan pihak grosir. Biasanya sih, kalau dulu yang saya lakukan begitu. Kita ngobrol sama yang punya grosir, barang apa aja yang cepat laku, barang apa aja yang lakunya itu sedang-sedang saja, barang apa aja yang lakunya lama. Ya, itu jadi
sebelum kita menginvestasikan uang, kita sudah mengancang-ancang budget ya apa kedepannya gitu kan. Dulu pun saya mulai membuka usaha itu sekitar bermodal 25 juta lah. Jadi 10 juta untuk ngontrak 3 tahun pertama, 5 juta untuk peralatan seperti kunci-kunci, kompresor, dan sebagainya gitu ya. Dan yang 10 jutanya saya gunakan untuk membeli spare part. Ya, yang saat itu juga saya masih ukuran 3x4 lah. Tapi ya alhamdulillah berkat dukungan keluarga besar, dukungan saudara, istri, dan saat itu pun saya masih nebeng di mertua selama 3 tahun. Mereka support. Nah, ini tips juga nih. Jadi kepada yang muda-muda, Anda itu jangan terlalu egois. Gayanya begitu buka di tempat yang tempatnya mahal, kemudian Anda sehari-harinya poya-poya, wah itu nggak bisa. Jadi kalau Anda serius, dulu saya menjalaninya dengan cara 3 tahun pertama itu saya nggak bisa ngambil keuntungan dari usaha bengkel itu. Terus aja diputar. Dapat uang 1 juta barang, dapat uang 2 juta buat barang. Jadi untuk sehari-hari ya saya juga masih nebeng waktu itu. Nah, cuma dengan perhitungan nanti setelah 3 tahun, nah kita nextnya mau apa lagi nih pengembangannya gitu. Nah, jadi istilahnya harus berpikir realistis. Jangan hanya mengandalkan apa egois gitu kan. Akhirnya kan yang terjadi beban sendiri gitu kan. Ketika udah mangkrak kan siapa yang mau lagi nolong gitu kan. Ya udahlah, ada kesempatan misalkan di depan rumah saudara ada lahan, jadi buat di situ makan. Bisa kan kita usah ke warung nasi, ke warung ataupun apalah gitulah. Apalagi sekarang jajan online kan lebih mudah gitu ya. Nah di situ Anda harus benar-benar di awal itu fokus dulu. Gak bisa langsung apa seperti menyamakan dengan bengkel-bengkel yang sudah mapan gitu ya. Jadi lihat kemampuan diri dulu lah. Yang jelas Anda harus banyak belajar. Nah terus waktu itu juga saya kan belum ada pengalaman sama sekali ya. Nah yang saya lakukan adalah saya mengintip ilmu-ilmunya para mekanik gitu kan. Setahun pertama itu malah saya salah prinsip gitu. Setahun pertama itu saya berprinsip, udahlah saya bagian di dalam, kasir dan apalah segalanya, manajemen. Di depan saya tidak mau tahu. Ternyata prinsip gitu itu salah besar. Kalau Anda istilahnya datang dari nol. Mestinya seharusnya dari awal juga Anda harus diniatkan untuk minimal tahu barang ini dipasangnya bagaimana, kemudian barang mana yang laku, kemudian selanjutnya kalau bisa ya untuk awal-awal itu Anda harus turun tangan, minimal bantu-bantu montir, Anda jangan gengsi gitu. Nantinya buat Anda sendiri ketika ada konsumen yang mau konsultasi itu kita tidak tergantung oleh mekanik. Kita bisa menerangkan dengan gamblang keluhan konsumen, dijawab dengan benar gitu kan. Dulu kan saya nggak mengalami hampir rugi terus karena pekerjaan saya yang harusnya rezeki saya ditolak sama mekanik dengan cara, wah ini Pak nggak perlu diservis. Ini Pak cuman ini. Jadi apalagi kalau kita
ada jarak dengan mekanik, wow itu repot. Untuk mengembangkan bengkel, ketika kita sudah ada jarak, kemudian kitanya nggak mau belajar, wah repot itu. Nah itu saran saya begitu. Jadi dulu saya berpikir drive on the right man on the right job gitu kan, menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat. Ternyata di awal itu tidak tepat prinsip begitu. Jadi harus saya juga sampai belajar menambal, style pelek, nyerpis gitu kan. Di tahun keduanya saya baru mulai belajar, oh ternyata saya harus banyak belajar juga. Ya banyak rasanya gitu. Jadi konsumen juga merasa yakin kalau yang punyanya juga bisa menjelaskan keluhan-keluhan konsumen kan. Merasa yakin, jadi ada nilai plus gitu kan. Nah yang terakhir adalah usaha turunan. Ini yang mungkin seseorang tidak perlu banyak lagi trial error ini. Jadi disebut usaha turunan itu dari nenek moyangnya itu udah memiliki usaha bengkel. Jadi anaknya tinggal meneruskan. Tapi kalau memang anaknya juga tidak fokus, tidak serius, ya bisa dibayangkan nanti lama-lama juga bengkel bakal bangkrut juga. Jadi intinya ketika kita punya niat untuk membuka usaha, harus dipikirkan juga jangka panjangnya itu mau apa gitu. Jangan sudah ada rezekinya, udah di depan mata, tapi tidak mau menghandle semua permasalahan yang terjadi, ya dapat dipastikan mungkin lambat laun juga usaha bakal bangkrut. Nah, jadi saya dalam kesempatan ini ingin memberi gambaran aja gitu ya, bahwa seseorang mulai membuka bengkel itu berbagai macam cara ya. Jadi yang terpenting itu dari sekian banyak latar belakang itu sebenarnya yang terpenting adalah pertama niat yang kuat gitu ya. Yang kedua konsisten, kemudian konsekuen dengan apa yang sudah diambil. Dalam hal ini sudah diputuskan menjadi seorang pengusaha bengkel gitu ya. Ya, saya juga banyak berharap bagi para mekanik semangat terus, kemudian jalin silaturahmi Anda dengan tempat Anda bekerja, yaitu mereka yang istilahnya memberikan Anda penghidupan, ya tolong di situ Anda juga harus saling pengertian gitu kan. Jadi di sini tidak ada yang lebih penting mana mekanik atau mana yang pemilik bengkel, kedua-duanya juga penting. Nah di sini kita harus saling pengertian. Kalaupun memang misalkan Anda udah memutuskan mau keluar, ya bicarakan baik-baik gitu kan. Ini saya memberikan nasihat ini karena saya sudah mengalami gitu ya. Ada mekanik yang keluar dengan seenaknya, dia kan mau kembali lagi malu lagi kan. Nah, ada lagi yang mekaniknya keluar baik-baik, kemudian kerja 2-3 tahun di sana dia bosan, balik lagi, ya saya jadi welcome lagi kan. Ini makanya adab itu juga harus dikedepankan gitu ya. Ya mudah-mudahan Anda dengan istilahnya bisa menaikkan usaha usaha pengusaha bengkel itu kan nanti ketika Anda mau membuka usaha
saya yakin pasti dibantu, didorong, disemangati, biar maju bersama. Nah itulah. Jadi saya simpulkan, latar belakang seorang membuka bengkel itu minimal ada 5 macam lah gitu ya. Pertama dari nekat, kedua dengan cara bermitra, ketiga dengan cara modal turunan, dengan keempat dari hobi, dan yang kelimanya adalah usaha turunan. Jadi cuma tipsnya kelima-lima itu tidak ada jaminan untuk maju. Yang ada jaminan